Oke, jumpa lagi di Be Your Own Boss. Kali ini saya ingin membahas tentang benarkah siklus top perform perusahaan network marketing atau perusahaan multi level marketing semakin singkat gitu ya. Dengan kata lain, trennya itu sangat cepat gitu ya. Kemarin perusahaan A misalnya cuma 2-3 tahun ganti perusahaan B gitu. Nah, ini tentu aja sangat bertentangan dengan jargon para networker yang time freedom dan financial freedom ya. Tapi walaupun begitu, disclaimer tetap on ya. Ini hanya pendapat saya pribadi, walaupun saya akan mengambil data-data dari businesspohom.org ya. Ini adalah lembaga independen yang bermarkas di Belanda yang mengulas tentang industri network marketing, fakta dan figurnya. Oke. Kenapa saya bilang bahwa perusahaan MLM atau perusahaan network marketing sekarang ini ya, itu waktu trennya atau top performnya itu sangat singkat ya. Ini saya bisa ambil data dari top earner ya, top earnernya BFH ya di aplikasi businesspohom.org. Ini 4 tahun terakhir itu top earnernya itu dikuasai oleh namanya Igor Albert dan Andrea Simbala. Ini suami istri networker dari Belanda ya. Dia bedol desa dari OneCoin ke Success Factory ya. Itu datanya itu kurang lebih 300.000 orang ya yang bedol desa, jaringannya dia dari OneCoin ke Success Factory. Ini perusahaan Amerika, Success Factory. Nah, 4 tahun terakhir sebelum terakhir kemarin saya 5 bulan lalu saya mengulas mereka, profil mereka, Igor Albert dan Andre Simbala, itu penghasilannya di 1.600.000 US dollar per bulan ya, atau sekitar 25 miliar per bulan. Bahkan sebelumnya ya, sebelum Januari kemarin masih di Desember itu penghasilan mereka 1.800.000 US dollar atau sekitar 40 M sebulan ya. Tapi saya baru saja nih hari ini di tanggal 27 Mei 2022 saya lihat sekarang top earnernya adalah Ivan dan Monica Tapia yang sebenarnya ketika Igor Albert dan Andrea Simbala nomor 1, dia ada di urutan 6 atau 7 gitu. Nah, minggu lalu bukan Ivan dan Monica Tapia, ini mereka dari AM Mastery Academy ya. Itu ada sebenarnya namanya cepat sekali ini berubah, saya juga bingung ya. Sekarang ini cepat sekali berubah. Itu dari Sinfra namanya ya. Itu dari perusahaan Amerika Latin ya. Perusahaan apa? Investasi. Itu ada forex trading, ada apa? Properti gitu. Tapi ini saya lihat ini nomor satunya ya, Ivan dan Monica Tapia itu 1.500.000 US dollar per bulannya income-nya. Yang kedua Zena Zwagil ini bertahan lebih dari 5 tahun di urutan 1 sampai 10 ya. Sekarang nomor 2 dari perusahaannya dari My Daily Choice ya. Ini dari Amerika juga. Itu sekarang Zena Zwagil ini tergolong yang stabil income-nya ya. Ini memang perusahaan yang berbasis produk ya. Income-nya lebih stabil dibanding perusahaan yang berbasis teknologi dan payment gateway ya, atau trading forex atau cryptocurrency gitu. Nah, ini Zena Zwagil ini nomor 2, income-nya sebulannya adalah 1.060.000 US dollar.
Yang ketiga adalah Stormy Wellington. Ini bekas vokalisnya TLC dulu. Tahun 90-an sempat ngetop juga seluruh dunia. Ini vokalis grup vokal dari Amerika, TLC namanya. Stormy Wellington. Ini penghasilannya dari Total Life Changes ya, Total Life Change itu $1 juta sebulan. Ini juga termasuk yang stabil juga nih, Stormy Wellington. Nah, ini ada nama baru masuk di 4 besar, namanya Amira Habib dan Paulo Twinman. Ini dari Omega Pro ya, ini penghasilannya adalah $850.000 per bulan. Nah, ini yang Jason Brown and Matthew Rosa, ini orang lama juga nih, 10 besar selama beberapa tahun terakhir ini. Ini juga dari AM Mastery Academy, ini penghasilannya $800.000 per bulannya. Dikaliin aja, kali berapa sekarang dolar? 14.300. Yang keenam, Stefania Logato dan Daniel Fier. Ini juga baru nih, Jenes ya. Jenes dulu dikuasai oleh ada beberapa yang sempat juga ke Indonesia. Itu 500 sampai 750 ribu ya. Sekarang dikuasai oleh Jenes. Top income-nya, top earner-nya adalah Stefania Logato. Itu $730.000 per bulan. Nah, ini Rolf Kiff juga, ini orang 10 besar nih dalam beberapa tahun terakhir ya, top income-nya ya, dari Forever Living Product, $700.000 per bulan income-nya. Nah, ini ada nama baru lagi, Viraj Pati. Ini EX Global. Income-nya sebulan $652.762. Nah, Brice Thompson ini juga cukup lama juga bertahan di 10 besar dari AM Mastery Academy. Itu $650.000. Yang 10 adalah Yager Group atau Dexter Yager, ini dari MW. $600.000 per bulan. Ini legend ya. Dexter Yager ini legend. Nah, itu kira-kira perubahan yang sangat cepat ya di top earner dunia ya, versi BFH. Aplikasi BFH. Kalau teman-teman tahu, ini BFH ini sudah lama ya, dan ini ditonton sekitar aplikasinya itu udah downloadernya sudah lebih dari 100 ribu. Kalau websitenya udah sekitar 10 tahun ya. Nah, ini adalah gambaran bahwa perusahaan network marketing ini ya di era digital itu top formnya itu semakin pendek waktunya, semakin singkat gitu ya. Kalau kita flashback ke belakang ya, dulu CNI MW itu bisa 2 dasawarsa atau 20 tahun gitu, bisa bertengger di atas gitu ya. Maksudnya bertahan dia hampir 20 tahun kalau saya hitung ya, awal 90-an ya. MW CNI itu dua nama yang sangat legend gitu. Tapi sekarang juga tidak kedengaran, walaupun di Amerika sendiri MW jalan. Dan CNI juga kabarnya di Cina juga jalan gitu. Tapi di Indonesia kedengarannya turnovernya sudah sangat tinggi ya, sehingga mungkin pemainnya ya, networkernya tuh udah pindah kemana-mana lah istilahnya gitu. Sempat juga dulu tahun 90-an juga kita inget ya, 95 ke atas itu Tianxi, itu juga legend gitu. Dan banyak orang sukses di Tianxi gitu. Tapi ya seperti itu, turnover kembali lagi gitu, menghalangi banyak jargon passive income dan time freedom gitu. Jadi ini passive income dan time freedom dipertanyakan nih sekarang, karena apa? Faktanya adalah durasi tren suatu perusahaan multi level marketing itu sangat singkat gitu. Kalau saya amati Jenes yang dari Amerika ya, dari Florida, itu dia masuk Indonesia 2011. 2012 take off. Maksudnya bagus gitu ya. 2013, 2012, 2013, 2014, 2015. Di awal tahun 2015 ya,
di pertengahan 2015 going down gitu. Saya tahu persis karena saya yang membuatkan majalahnya Stefanus Sandi atau Ivan gitu. Jadi saya tahu persis itu perjalanannya. Jadi itu usianya berapa? 2011, 12, 13, 14, 15. Jadi justru ketika tahun kelima dia going down gitu. Artinya apa? Siklus top performnya berarti hanya 5 tahun gitu. Nah, kalau saya lihat lagi Success Factory ini juga kita lihat aja dari top rank ya perusahaan di versi British versi businesspohom.org itu memang hanya 4 tahun saya lihat ini. Dari mana ngelihatnya? Dari top rank perusahaan dan top earner-nya. Top earner dan top rank itu tidak bisa dibohongi karena apa? Top rank itu ya berdasarkan berapa jumlah member, berapa jumlah yang nonton YouTube, berapa jumlah yang interaksi di Instagram, berapa jumlah income-nya, berapa jumlah revenue perusahaan itu sendiri. Jadi itu tidak asal, jadi itu ada datanya. Nah, ini terbukti yang namanya Igor Albert ya, terakhir itu 1.600 US dollar. Ini saya cari ya, ini di ranking berapa ya? Dari ranking 1 selama kurun waktu 3,5 tahun ya, nggak sampai 4 tahun. Dia ada di ranking berapa ini sekarang? Kalau minggu lalu saya lihat di ranking 50-an. Bayangin, dari ranking 1 ya bertengger 1.800 US dollar ya dari 3 tahun yang lalu. Tiba-tiba turun, terlempar sampai ranking minggu lalu saya lihat di ranking 50-an gitu top earner-nya. Jadi ini luar biasa gitu, luar biasa cepetnya gitu. Jadi saya melihat ini bahkan di ranking 50 aja tidak ada Igor Albert. Sudah diganti. Kemarin ada dari sini Pak. Oh iya, bahkan di ranking 63 sekarang. Hanya dalam seminggu itu ranking top earner-nya jadi turun dari 50 ke 63. Sekarang tiba-tiba ada top earner baru gitu. Ini luar biasa gitu. Minggu lalu bahkan Sinfra ya, itu dari Amerika Latin, itu yang trading forex ya. Itu 1, 2, 3 diduduki oleh mereka ya. Itu income-nya yang Sinfra itu sekitar 1.600 ya, 1.600 dolar ya. Hari ini seminggu kemudian tidak ada namanya. Tidak ada, saya cari tidak ada ini. Jadi waktu Jenes ngetop ya itu hampir setiap bulan dia top rank nomor 1 gitu. Tapi setelah era itu ini cepat sekali ya, perusahaan ini bergantinya cepat sekali, top earner juga bergantinya cepat sekali gitu. Maksudnya nggak ada yang stabil gitu. Nah itu artinya apa? Kalau tadi saya bicara Jenes ya, tahun 2011 masuk, 2011 top perform, 2013, 14, 2015 dia going down. What's wrong? Ya kan? Nah berarti apa? 1, turnover tinggi. Mungkin kompetitornya juga makin banyak gitu ya. Dari perusahaan dalam negeri, dari perusahaan luar negeri itu sendiri. Dan saya melihat bahwa setelah era ini ya, era digital, perusahaan banyak sekali yang tidak bertahan lama top performnya gitu, tidak bertahan lama ternyata gitu. Jadi kita bisa istilahnya apa ya, kita bisa mempertanyakan ya, time freedom and passive income itu benar apa enggak gitu. Itu bisa dipertanyakan karena faktanya adalah perusahaan itu, perusahaan network marketing, multi level marketing bahkan di dunia itu tidak ada yang bertahan lama sekarang ini ya, maksimum 5 tahun gitu. Jadi kalau teman-teman ya ada di suatu perusahaan ya, kalau dia bisa top form 5 tahun itu sekarang ini udah hebat gitu. Berarti Anda tinggal berhitung ya. Jadi dalam 5 tahun itu harus menghasilkan apa, harus menghasilkan berapa, sehingga ketika turnovernya tinggi, teman-teman sudah punya tabungan gitu. Jadi mungkin itu saja ulasan dari saya. Ini subjektif, sangat subjektif. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari aplikasi businesspohom.org. Dan
Dari hasil pengamatan saya selama 10 tahun terakhir gitu. Kalau dulu perusahaan bisa bertahan, perusahaan multi level network marketing bisa bertahan 2 dasawarsa atau 20 tahun. Sekarang ini ya top formnya itu lebih singkat. Oke, jadi kalau teman-teman para networker masih penasaran, coba deh ulik atau analisa lagi gitu. Perusahaan apa yang bertahan 5 tahun ke belakang? Dan mungkin juga bisa dihitung ya, 2 tahun ini perusahaan apa yang sedang top gitu. Kemudian kapan dia mulai going down gitu, mulai turun gitu. Ya, ini sangat subjektif, ini pendapat saya. Teman-teman kalau mau konsultasi bisa di kolom komentar ya, mudah-mudahan saya salah gitu. Oke teman-teman, terima kasih waktunya. Sekian, be your own boss.